Action. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Kasih Purba. Saya dari SD Negeri 1735 22 Balikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita Alkitab tentang Menara Babel yang tertulis di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Ya. Menara Babel runtuh karena perpecahan. Kisah Menara Babel ini menceritakan sebuah kota bangunan menara yang puncaknya sampai ke langit. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan kekuasaan mereka. Pada waktu itu, semua orang berbahasa sama. Semua dapat mengerti satu sama lain. Suatu hari, sejumlah suku mengadakan perjalanan ke timur. Di sana, mereka menemukan sebuah tanah yang luas bernama Sinear. Lalu, orang-orang itu memutuskan untuk membangun sebuah kota yang besar dan merencanakan membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Namun, Tuhan tidak menyukai dan kesombongan dan rencana mereka. Hal inilah yang menjadi titik awal perjalanan pembangunan kisah Menara Babel. Mereka berkata, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Lalu, batu bata itulah yang dipakainya sebagai batu tergala-gala sebagai tanah liat. Dengan itu, kita dapat membangun sebuah kota yang besar dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kita yang berkuasa. Dan marilah kita cari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Mereka berpikir bahwa menara yang puncaknya sampai ke langit dianggap sebagai simbol pendekatan terhadap ilahi atau yang disebut juga dewa, dan sebagai bentuk keterikatan terhadap ilahi atau raja. Tetapi mereka tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tuhan. Mereka tidak terlebih dahulu mencari Tuhan. Lalu Tuhan pun turun dan melihat orang-orang itu kota dan menara yang didirikan oleh mereka. Kemudian Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasanya untuk semuanya. Karena Tuhan telah melihat usaha mereka, Tuhan pun berkata, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Lalu, Tuhan pun turun dan membuat orang-orang itu berbicara dengan berbahasa yang berlainan. Lalu, terjadilah kekacauan. Mereka menjadi bingung dan tidak saling mengerti lagi. Mereka benar-benar dibuat bingung dan ketakutan. Mereka berlari ke sana kemari, berteriak-teriak dan melambaikan tangan mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan karena tidak saling mengerti lagi. Akhirnya, mereka pun berhenti membuat menara itu. Mereka berpindah tempat ke seluruh muka bumi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya kota itu dikenal sebagai Babel, karena disitulah Tuhan mengacau balakan bahasa di seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ada dua hal yang ingin disampaikan dari cerita Menara Babel untuk kita. Yang pertama, kesombongan dan kebanggaan tidak dapat diterima oleh Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kita karena kita manusia memiliki keterbatasan dan harus mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah cerita yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.